Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Misbih Oktapiani, lalu ada Putri Maulidiana dan Anissa Tiara Islami. Materi pertama yang kami bawakan yakni pengertian ADHD, lalu ada penyebab ADHD, yang ketiga ada membina perilaku ADHD, astaga aku Pengertian ADHD. ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Jika didefinisikan secara umum, ADHD menjelaskan kondisi anak yang memperlihatkan gejala-gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidupnya. Penyebab ADHD. Ada faktor genetik. Faktor genetik ini karena dapat diturunkan. Risiko menderita ADHD meningkat jika memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama atau penyakit mental lainnya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Diduga ini berkaitan dengan paparan timah yang banyak ditemukan dalam cat. Yang ketiga ada kelahiran prematur, yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan minggu, atau bayi dengan berat badan yang lahirnya rendah berat badannya. Yang keempat, ada ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang, mengonsumsi alkohol, atau merokok selama masa kehamilan. Yang kelima, kerusakan atau cedera otak yang dapat terjadi selama masa kehamilan atau pada usia dini. Yang keenam, ada ketidakseimbangan senyawa otak atau neurotransmitter dalam otak atau gangguan dalam kinerja otak. Membina perilaku anak ADHD. Dalam membina perilaku anak ADHD, orang tua memiliki peran penting, seperti dukungan dan pendidikan. Kemudian dokter juga memiliki peran dalam membina anak ADHD, seperti memberikan obat untuk mengontrol gejala ADHD yang muncul dan merekomendasikan terapi yang cocok untuk anak. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membina perilaku anak ADHD. Satu, mengatur waktu tidur. 2, membentuk kehidupan anak yang terorganisir dan terstruktur. 3, menerapkan sikap disiplin. 4, memberikan perhatian penuh. Mengatur waktu tidur. Waktu tidur anak harus diatur dengan baik, seperti tidur dan bangun tidur di waktu yang teratur atau sama setiap harinya, sehingga anak akan terbiasa. Membentuk kehidupan anak yang terorganisir dan terstruktur. Contohnya, anak dapat menerapkan dalam kehidupannya seperti merapikan mainan setelah dimainkan ke dalam kotak mainan dan meletakkan kembali buku ke rak buku. Kemudian menerapkan sikap disiplin. Penerapan disiplin pada anak ADHD dapat dilakukan dengan cara menghargai perilaku baik yang dilakukan anak dan mencegah perilaku tidak baik dengan memberikan penjelasan bahwa hal yang dilakukan itu tidak baik. Kemudian, memberikan perhatian penuh. Memberikan perhatian penuh dapat dilakukan seperti menghabiskan waktu sore dengan berjalan-jalan keliling komplek sambil berbagi cerita aktivitas hari itu. Kemudian dapat pula dengan memastikan anak tidak melakukan aktivitas berat saat dekat waktu tidurnya. Anak ADHD dapat lebih menonjol ke salah satu kategori dan juga bisa kombinasi keduanya.
Beberapa gejala dari dua kategori dapat menimbulkan penyebab masalah yang signifikan dalam kehidupan anak, seperti prestasi yang rendah di sekolah, interaksi sosial yang kurang baik, dan tingkat disiplin yang rendah. Hal-hal yang diperlukan untuk membina anak, membangun kehidupan anak dengan terorganisir dan teratur, mengatur waktu tidur, menerapkan sikap disiplin, dan memberikan perhatian penuh dalam beberapa hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembinaan perilaku anak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, kritik serta saran, silahkan untuk mengetik di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya. Sekali lagi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya atau mau mengemukakan kritik, sarannya bisa mengetik di kolom chat atau langsung menyalakan mikrofon. Kepada kawan-kawan, sekali lagi saya tanyakan, kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ada saran serta komentar, bisa diketik di kolom chat atau langsung menyalakan mikrofonnya.
Kepada kawan-kawan itu PPT-nya sudah kami kirim di grup, bisa dibuka kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kritik serta saran bisa aja dikemukakan. Kami tunggu hingga 10:05. Kalau memang tidak ada, kami tutup. Ada yang ingin menambahkan nggak mungkin? Ya, silahkan Naila. Naila tadi ingin menambahkan kah atau bagaimana? Dipersilahkan. Ada. Tadi Bapak. Mohon maaf, Naila suaranya tidak ada. Mungkin Naila terkendala jaringan. Kalaunya tidak bisa secara langsung di mikrofon, bisa aja diketik di kolom chat. Untuk saudari Naila tidak jadi memberikan tambahan loh. Kepada kawan-kawan yang lain, apakah ada pertanyaan, saran, komentar? Baik, karena tidak ada tanggapan, tidak ada pertanyaan, saran, dan komentar, maka presentasi dari kelompok kami tutup. Salah hilap kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.